Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kironisa dari kampus Tigri Cijatiwaringin, jurusan manajemen. Jadi saya ingin menjelaskan tentang kompensasi. Apa sih itu kompensasi? Jadi kompensasi itu adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima perusahaan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan. Ada kompensasi finansial atau non finansial juga. Nah, kompensasi itu juga dapat dikatakan pula bahwa kompensasi imbalan baik secara finansial maupun non finansial. Jadi yang diberikan terhadap karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Nah, ada kompensasi juga yang berupa untuk karyawan tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk non finansial. Nah, kita langsung ke tujuan kompensasi. Jadi secara umum itu tujuan kompensasi dalam membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Keadilan ini juga dapat diperoleh dengan mengevaluasi jabatan dan penekannya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat internal untuk perusahaan. Kita juga ada ini untuk menurut Mikovis. Jadi tujuan pemberian kompensasi menurut Mikovis dan Newman ada yang pertama itu ada kompensasi yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kualitas kerja karyawan untuk memberikan kepuasan kepada karyawan. Yang nomor 2 itu ada pengendalian karyawan dan stockholder, yaitu pemegang saham. Ada juga menurut Davis Case and William B. Wither 2000. Jadi tujuan kompensasi menurut Davis Case itu nomor 1 itu memperoleh SDM yang berkualitas. Apa sih itu memperoleh SDM berkualitas? Jadi ada sistem kompensasi yang baik merupakan sistem kompensasi yang diberikan kepada karyawan secara objektif, adil dan terbuka. Tujuannya apa sih itu? Agar karyawan merasa puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Ada yang nomor 2 juga. Nomor 2 itu untuk mempertahankan karyawan yang ada. Jadi jika karyawan memiliki kepuasan terhadap sistem kompensasi yang diberikan perusahaan, maka karyawan tersebut itu akan merasa nyaman dan betah untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ada lagi itu kita nomor 3 itu menjamin keadilan. Jadi program kompensasi untuk menjamin keadilan itu yang baik. Kompensasi yang diberikan berdasarkan keadilan baik secara internal maupun eksternal. Ada keadilan internal. Keadilan internal ketika kompensasi diberikan sesuai dengan jenis, beban dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dikerjakan. Dan keadilan eksternal untuk pemberian kompensasi terhadap karyawan atau pekerja yang dikooperasikan yang perusahaan lain dengan jenis beban kayak tingkat kesulitan yang sama di pasar kerja. Karena itu, kompensasi yang adil juga harus terukur dan dapat diukur serta memiliki ukuran yang telah disesuaikan dengan jenis beban dan tingkat kesulitan pekerjaan. Ada mengendalikan biaya, mengikuti aturan pemerintah, terbuka dan transparan, meningkatkan efisiensi administrasi. Nah, ini juga ada asas-asas kompensasi. Jadi ada beberapa asas kompensasi karyawan harus diperhatikan sebagai berikut. Ada asas adil, asas layak dan wajar. Ada juga sistem kompensasi. Kayak dijelaskan untuk asas adil. Berdasarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan itu harus memenuhi keadilan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Ada beban kerja juga, risiko pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, jabatan dan memenuhi persyaratan lainnya. Jadi ada asas layak dan wajar juga.
asas layak dan wajar itu besaran kompensasi yang diterima karyawan harusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. Itu diukur dari kata layak dan wajar. Ini sangat bersifat relatif. Ada pengertian sistem kompensasi itu menurut Suwatnu dan Friends ya. Nah, ini juga ada macam-macam sistem kompensasi. Jadi secara umum menurut Hasibuan, sistem kompensasi yang diberikan terhadap karyawan terdiri dari berdasarkan waktu, hasil, dan borongan. Sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi karyawan dan meningkatkan kinerjanya. Nah, jadi berdasarkan waktu. Untuk berdasarkan waktu itu sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada jumlah waktu kerja yang disesuaikan dengan standar waktu kayak jam, minggu, dan bulan. Ada sistem hasil. Yang kedua itu sistem hasil output. Adalah sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan lamanya waktu mengerjakan. Jadi semakin banyak barang atau produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula itu yang diterima kompensasi secara adil. Nah, yang nomor 3 itu ada yang borongan. Ada borongan itu sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Itu juga namun dapat prakteknya sehari-hari. Ketiga jenis sistem kompensasi di atas tidak semua dapat digunakan secara bersamaan. Ini ada sistem kompensasi yang efektif. Ada kompensasi yang efektif itu ada indikator sebuah sistem kompensasi yang baik. Nah, secara berikut. Nomor 1 itu ada menarik tenaga-tenaga yang berkualitas baik dari dalam maupun dari luar. Nomor 2 itu mempertahankan tenaga-tenaga yang berkualitas yang ada dalam pekerjaan. Nomor 3 itu memotivasi karyawan. Nomor 4 ada membentuk budaya atau iklim perusahaan. Nomor 5 ada menunjang struktur organisasi. Ada juga yang nomor 6 mencerminkan kemampuan finansial perusahaan. Nah, ada sistem kompensasi yang modern juga. Nah, ada sistem kompensasi modern. Jadi, itu sistem modern itu lebih mudah dipahami. Jadi, nomor 1 itu ada yang atraktif. Nomor 2 itu ada kompetitif. Nomor 3 ada motivatif. Nomor 4 itu masuk akal atau reasonable. Nah, saya jelaskan satu persatu itu apa sih itu atraktif. Sistem kompensasi itu harus memberikan daya tarik yang memikat. Jadi itu kayak dapat ditambahkan agar dapat memberikan daya tarik yang memikat bagi calon karyawan untuk mau bergabung ke perusahaan kita. Nah, untuk yang kompetitif itu ada sistem bersifat kompetitif bisa bersaing dengan perusahaan sejenis atau perusahaan lain. Jadi kita bersaing dengan perusahaan lain, maka perusahaan perlu merancang suatu model sistem kompensasi yang bersifat kompetitif di dalamnya. Jadi sistem kompensasi yang diberikan dan mampu merangsang naluri karyawan untuk dapat terus maju dan bersaing karyawan yang lain untuk mengejar prestasi kerja yang terbaik. Nah, nomor 3 juga itu motivatif. Motivatif itu agar lebih efektif juga perlu bersifat motivatif. Jadi dikarenakan karyawan yang telah berjerih payah gitu lah dalam mengeluarkan effort yang terbaik dan tenaga ekstra yang lebih besar. Jadi mereka itu akan merasa bahwa semua usahanya tersebut sepadan dan dihargai. Apabila terdapat kompensasi yang layak, maka akan meningkatkan motivasi karyawan secara signifikan. Nah, ada nomor 4 juga. Nomor 4 itu ada masuk akal atau reasonable. Jadi sistem kompensasi yang dirasa efektif sekalipun akan menjadi sia-sia belaka apabila sistem kompensasi yang dirancang perusahaan dirasakan oleh karyawan itu tidak masuk akal untuk dicapai.
Kita juga ada evaluasi target dan pencapaian yang masuk akal. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tahapan untuk yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Jadi itu nomor 1 ada melakukan analisis pekerjaan, artinya perlu disusun dengan lengkap, jelas dan menyeluruh akan deskripsi jabatan, beban pekerjaan dan uraian pekerjaan. Nah, nomor 2 itu ada melakukan penilaian. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal, artinya kita itu perlu melakukan penilaian pekerjaan, susunannya menurut peringkat pekerjaan, penentuan atau nilai. Untuk setiap pekerjaan, susunan perbandingan dengan pekerjaan lain itu dalam organisasi dapat pemberian poin untuk setiap pekerjaan. Jadi dapat ada nilainya, ada poin. Nah, nomor 3 itu ada sistem survei kompensasi. Artinya perusahaan perlu membandingkan dan menelaah jenis, bentuk, dan model sistem kompensasi yang ada dan sudah diterapkan sekarang ini. Jadi menerapkan kompensasi yang udah ada saat ini gitu, yang sudah diaplikasikan oleh berbagai macam perusahaan. Gunanya itu untuk memperoleh bahan masukan dan informasi penting yang berkaitan dengan sistem kompensasi. Maka perlu dilakukan juga survei dan melakukan komparasi antara sistem kompensasi yang ada. Yang keempat itu yang terakhir ini menentukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan eksternal. Artinya perusahaan perlu menetapkan ada nilai besaran kompensasi pekerjaan yang sudah terlebih dahulu sebelumnya dikomparasikan pekerjaan dengan nilai besaran kompensasi pekerjaan sejenis dengan perusahaan lainnya. Jadi untuk inti dan kesimpulan dari kompensasi ini bahwa sistem kompensasi yang baik dan yang efektif adalah suatu sistem pemberian balas jasa kepada karyawan yang memiliki nilai kompensasi yang layak dan pantas diterima oleh karyawan sesuai dengan jenis hasil pekerjaan karyawan tersebut. Sistem kompensasi yang baik, yang efektif juga harus membuat tingkat labor turnover dalam perusahaan menjadi rendah dan karyawan puas akan pekerjaannya. Jadi ada sistem kompensasi yang baik dalam kompensasi yang diberikan, equity atau adil dan objektif, fairness terbuka. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.